Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Devi Adelia dan teman saya Indriani Tarmun akan menjelaskan tentang hiperbilirubinemia pada neonatus. Hiperbilirubinemia dan ikterus. Hiperbilirubinemia adalah keadaan di mana terjadi peningkatan kadar bilirubin dalam darah lebih dari 5 mg per desiliter, yang secara klinis ditandai oleh adanya ikterus dengan faktor penyebab fisiologi dan non-fisiologi. Ikterus fisiologi. Bentuk ikterus ini umumnya terjadi pada bayi baru lahir dengan kadar bilirubin tak terkonjugasi pada minggu pertama lebih dari 2 mg per desiliter. Pada bayi cukup bulan yang diberi susu formula, kadar bilirubin akan mencapai puncaknya sekitar 6-8 mg per desiliter pada hari ketiga kehidupan dan kemudian akan menurun cepat selama 2-3 hari, diikuti dengan penurunan lambat sebesar 1 mg per desiliter selama 1-2 minggu. Pada bayi cukup bulan yang mendapatkan ASI, kadar bilirubin puncak akan mencapai kadar yang lebih tinggi, 7-14 mg per desiliter, dan penurunan terjadi lebih lambat, bisa terjadi 2-4 minggu, bahkan dapat mencapai 6 minggu. Ikterus non-fisiologi. Jenis ikterus ini dahulu dikenal sebagai ikterus patologi yang tidak mudah dibedakan dengan ikterus fisiologi. Terdapatnya hal-hal di bawah ini merupakan petunjuk untuk tindak lanjut, yaitu ikterus yang terjadi sebelum usia 24 jam, setiap peningkatan kadar bilirubin serum yang memerlukan fototerapi, peningkatan kadar. Faktor yang berhubungan dengan ikterus fisiologi ada dua. Yang pertama ada faktor dasar dan yang kedua ada faktor penyebab. Untuk faktor dasarnya terdiri dari peningkatan bilirubin yang tersedia, peningkatan produksi bilirubin, peningkatan resirkulasi melalui enterofi hepatic shunt, penurunan clearance bilirubin, penurunan clearance dari plasma, penurunan metabolisme hati. Dan untuk penyebabnya yaitu peningkatan jumlah sel darah merah, penurunan umur sel darah merah, peningkatan early bilirubin, peningkatan aktivitas beta glucuronidase, tidak adanya flora bakteri, pengeluaran mekonium yang terlambat, defisiensi protein karier, dan penurunan aktivitas UDP-GT. Metabolisme bilirubin. Sebagian besar produksi bilirubin merupakan akibat degradasi hemoglobin pada sistem retikuloendotelial. Tingkat penghancuran hemoglobin pada neonatus lebih tinggi daripada bayi yang lebih tua. Sekitar 1 gram hemoglobin dapat menghasilkan 35 mg bilirubin indirect, yaitu bilirubin yang larut dalam lemak tetapi tidak larut dalam air. Etiologi ikterus. Etiologi ikterus yang sering ditemukan ialah hiperbilirubinemia fisiologi, inkompatibilitas golongan darah ABO dan rhesus, breast milk jaundice, infeksi, bayi dari ibu penyandang diabetes mellitus, dan polisitemia atau hiperviskositas. Etiologi yang jarang ditemukan yaitu defisiensi G6PD, defisien piruvat kinase, ferisitosis kongenital, sindrom Lucey-Driscoll, penyakit Crigler-Najjar, hipotiroid, dan hemoglobinopati. Patofisiologi. Bilirubin diproduksi dalam sistem retikuloendotelial sebagai produk akhir dari katabolisme heme dan terbentuk melalui reaksi oksidasi reduksi. Pada langkah pertama oksidasi, biliverdin terbentuk dari heme melalui kerja heme oksigenase dan terjadi pelepasan besi dan karbon monoksida. Besi dapat digunakan kembali, sedangkan karbon monoksida diekskresikan melalui paru-paru. Biliverdin yang larut dalam air direduksi menjadi bilirubin yang hampir tidak larut dalam air dalam bentuk isomerik oleh karena ikatan hidrogen intramolekul. Faktor risikonya ada 3. Yang pertama, ASI yang kurang. Bayi yang tidak mendapat ASI cukup saat menyusui dapat bermasalah karena tidak cukupnya asupan ASI yang masuk ke usus untuk memproses pembuangan bilirubin dari dalam tubuh. Hal ini dapat terjadi pada bayi prematur yang ibunya tidak memproduksi cukup ASI. Yang kedua, peningkatan jumlah sel darah merah. Peningkatan jumlah sel darah merah dengan penyebab apapun beresiko untuk terjadinya hiperbilirubinemia. Sebagai contoh,
Bayi yang memiliki jenis golongan darah yang berbeda dengan ibunya lahir dengan anemia akibat abnormalitas eritrosit, antara lain eliptositosis, atau mendapatkan transfusi darah. Semuanya beresiko tinggi akan mengalami hiperbilirubinemia. Dan yang ketiga, infeksi atau inkompatibilitas ABO-RH. Bermacam infeksi yang dapat terjadi pada bayi atau ditularkan dari ibu ke janin di dalam rahim dapat meningkatkan risiko hiperbilirubinemia. Kondisi ini dapat meliputi infeksi kongenital virus herpes, sifilis kongenital, rubella, dan sepsis. Gejala klinis pada hiperbilirubinemia. Sebagian besar kasus hiperbilirubinemia tidak berbahaya, tetapi kadang-kadang kadar bilirubin yang sangat tinggi bisa menyebabkan kerusakan otak atau kern icterus. Gejala klinis yang tampak ialah rasa kantuk, tidak kuat menghisap ASI atau susu formula, muntah, opistotonus, mata berputar-putar ke atas, kejang, dan yang paling parah bisa menyebabkan kematian. Efek jangka panjang kern icterus ialah retardasi mental, kelumpuhan cerebral, tuli, dan mata tidak dapat digerakkan ke atas. Untuk diagnosisnya sendiri ada 5. Yang pertama, visual. Metode visual memiliki angka kesalahan yang cukup tinggi, namun masih dapat digunakan bila tidak tersedia alat yang memadai. Pemeriksaan ini sulit diterapkan pada neonatus kulit berwarna karena besarnya bias penilaian. Yang kedua, bilirubin serum. Pemeriksaan bilirubin serum merupakan baku emas penegakan diagnosis icterus neonatorum serta untuk menentukan perlunya intervensi lebih lanjut. Pelaksanaan pemeriksaan serum bilirubin total perlu dipertimbangkan karena hal ini merupakan tindakan invasif yang dianggap dapat meningkatkan morbiditas neonatus. Yang ketiga, bilirubinometer transkutan. Bilirubinometer merupakan instrumen spektrofotometrik dengan prinsip kerja memanfaatkan bilirubin yang menyerap cahaya panjang gelombang 450 mikrometer. Cahaya yang dipantulkan merupakan representasi warna kulit neonatus yang sedang diperiksa. Yang keempat, pemeriksaan bilirubin bebas dan CO. Bilirubin bebas dapat melewati saluran darah otak secara difusi. Oleh karena itu, encephalopati bilirubin dapat terjadi pada konsentrasi bilirubin serum yang rendah. Dan yang kelima ada diagnosis banding. Sebagai diagnosis banding dari icterus yaitu atresia biliar, breast milk jaundice, kolestasis, anemia hemolitik pada bayi baru lahir, hepatitis B, dan hipotiroid. Untuk terapinya ada 5 cara. Yang pertama ada fototerapi, yang kedua intravena imunoglobulin atau IVIG, yang ketiga transfusi pengganti, yang keempat penghentian ASI, dan yang kelima adalah terapi medikamentosa. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang hiperbilirubinemia pada neonatus. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.